Sih. Lagi naik kuda-kudaan. Kuda-kudaan? Iya. Wah, jangan-jangan. Aduh. Ini apa lagi nih? Eh? Ini. Apa Ini. nih? Ini. Berarti kali ini. Wah, apa nih, Pak? Stop. Kuda-kudaan apa ini? Orang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, tar dulu. Pokoknya kayak gitu suaranya, makanya lu serem. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Jadi untuk menghibur, bukan untuk memberikan berita ya teman-teman. Oke, nanti kita akan melanjutkan perjalanannya, namanya perjalanan tadabbur alam atau perjalanan dikir jalan, yang mana kita akan berusaha untuk mendengarkan bisikan-bisikan lembut dari alam semesta atau pitutur lembut untuk kebermanfaatan banyak orang. Untuk itu kita mendatangi sebuah gunung lagi sana yang terdapat gua tuh di bagian titik itu ya. Yuk kesana aja yuk. Iya. Alhamdulillah ya. Ternyata sudah sampai di ketinggian berapa tuh? 50 meter dari dataran sana. Alhamdulillah ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan sini. Mudah-mudahan nanti kita menemukan tool ya, menemukan tool. Tahu nggak sih yang dimaksud saya ngomong? Baik ya, saya jelaskan dulu. Tentu dalam setiap sesuatu itu ada nilai positif dan nilai negatif. Dan dalam hal yang negatif tentu ada sisi positifnya, dan setiap sesuatu yang positif dan juga ada sisi negatifnya. Tapi bagaimanapun ini untuk mendewasakan mental kita ya, antara baik dan buruk itu memang harus kita alami supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendewasa gitu. Yuk lanjut lagi. Ini nih mungkin nih, perhatikan ini. Ternyata ini nih guanya nih ya. Ini menyorok ke sana guanya. Ini mungkin dimaksud gua-gua yang Pak Imad tadi ceritakan. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasukinya, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Dulu nih. Wih. Nah, dulu nih. Kita indah dulu ya. Keplarak. Dulu. Wih, ternyata dalamnya seperti ini nih. Luas banget. Wah, seperti lapangan sepak bola ini. Apa bukan sepak bola, apa nama ini? Luas banget, perhatikan nih ya. Kita ternyata tadi meskipun mulutnya kecil, mulut pintunya goanya, tetapi dalamnya luas sekali. Nah, kira-kira apa yang kalian artikan di sini? Karena ada ini loh. Segala sesuatu yang kita alami
itulah ilmu, ya, itulah petunjuk. Ya namanya makanya kita dibikin dikir jalan. Mungkin kalian tak paham, ya sudah paham karena udah berkali-kali nih. Ternyata meskipun mulutnya kecil, dalamnya luas. Ini penggambarnya kita supaya lapang dada, ya, hatinya lapang, pikirannya lapang, tenang, bahasa ininya legowo. Menjadi pribadi-pribadi yang tentram, jangan cemas, jangan gembrungsungan, gitu loh. Oke, ya, yuk lentur saja. Tenang, tenang. Ini bukan ceramah lur, akan tapi inilah bahasa alam, ya. Bahasa alam yang disampaikan kepada kita untuk menjadi mentalnya lebih mendewasa, lentur, jangan gembrungsungan, jangan apa ya. Pokoknya segala sesuatu itulah, oke. Nikmati kekinian ini, oke. Tuh, di sana tuh juga sama banyak kelelawar berterbangan, kelihatan gak tuh? Nah, itu kelelawar berterbangan, mungkin itu di situ sarangnya, ya. Yuk kita langsung ke sana. Kita abaikan dulu tentang cerita-cerita orang yang miring tentang gua ini, ya. Kan namanya orang atau juga sudah menjadi kepercayaan orang maksudnya wilayah daerah sini, ya. Yang katanya begini, katanya begitu, kita abaikan saja. Kita fokus pada perjalanan dikir jalan dulu, ya. Kira-kira bermanfaat nggak? Tentu akan bermanfaat bagi orang-orang yang tentrem batinnya, yang legowo, yang lapang dada, ya. Nih, dan ini perjalanan ini kita harus menanjak seperti gunung di sana, ya. Menanjak ini ya kita harus ada upaya supaya dinaikkan derajatnya, ada jangan diem-diem baik, ada gerakan, ada aksi. Nih, ya. Sholat juga ada aksi gerakan, kok cuman kalau diem-diem baik gimana? Ya. Sholat juga diajarkan pakai gerakan, ada pakai ruku, ada sujud, ada takbiratul ihram dan sebagainya, ya. Nah, ini gerakan, yuk. Selangkah demi langkah, karena langkah demi langkah ada pitutur dari alam ini yang disampaikan, tapi akan kita bisa menangkap dengan batin yang tenang, ya, yang bisa seirama dengan alam, satu dimensi. Nih, kenapa kelelawar ini tidak takut sama kita? Dia cuma terbang-terbang di sini, ya. Nah, kenapa dia tidak kabur? Ini suatu penandaan bahwa kita itu kampret atau kelelawar ini pun mau bersahabat dengan kita. Ini ciri-cirinya. Mungkin kalian pernah seperti ini. Contoh, kita pernah dihinggapi oleh capung, dihinggapi oleh kupu-kupu. Itulah tanda-tanda kita itu seirama dengan alam. Bagusnya seperti itu. Jadi satu dimensi, ya. Kalau tidak satu dimensi mungkin akan liar tuh, gak mau mencelok sama kita, gitu. Oke, ya lanjut. Ya sama saja. Sama kita seirama dengan alam, gitu maksudnya. Sama-sama. Aduh, parah. Gak apa-apa, ya, lantur saja. Aduh, keguanya seperti ini, ya. Seperti ini keadaannya loh. Berantakan, modal madil. Ya. Ini maksudnya nggak tertata dengan rapi nih, maksudnya loh nih, kayak. Bayangkan saja nih, seperti bekas apa, acak-acakan kayak gini, ya. Nah, bagaimana supaya ditata dengan baik, supaya rapi, ya. Ini menandakan saja, mengajak kita untuk menata batin kita, menata pikiran kita, supaya tidak berantakan. Kalau berantakan, nanti akan mudah gagal paham, mudah emosi, mudah marah-marah, karena apa? Tidak tertata, batinnya tidak tertata. Terus ciri-ciri orang yang batinnya tertata bagaimana? Ya dia itu lebih tenang, lebih lentur dan tidak kagetan, tidak gumunan. Arti yang dimaksud adalah ketika melihat kejadian apa, dia itu tidak begitu reaktif berlebihan. Reaktif berlebihan ketika melihat sesuatu yang baru. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau kaget sih wajar, tapi kaget yang bagaimana?
bukan yang dimaksud. Contoh, ketika kita kaget melihat hantu itu wajar, tapi melihat sesuatu itu jangan kagetan, jangan gumunan, itu loh. Yuk, nanti dikira. Nah, itu kamu biasa itu. Iya. Lumrah ketelan manusia seperti itu, ya. Dulu kita akses ke sini, ya. Udah, supaya tidak berantakan lagi. Kalau kita membiasakan menata batin, insya Allah akan tertata. Tapi kalau kayemen batinnya gembrungsung, kayemen udah nyaman di situ. Tiap hari kan gembrungsung, tiap hari gembrungsung. Maksudnya gini, ketika ini para ibu-ibu nih ya, padahal suaminya belum gajian, tapi si istri dikira udah gajian, marah-marah dulu, gak dikasih itu. Itu karena gagal paham, bukan belum maksud. Yaudah itulah terlalu dini, terlalu cepat untuk mengartikan, beranggapan itu. Apalagi tuh pancinya dilemparin yo. Tuh ibu-ibu yang ada yang itu tuh nanti marah kamu. Iya itu maksudnya tuh. Ya, nanti kamu dimana tuh ibu-ibu itu tuh. Dilempar terus. Mana ini yo? Ayo. Jangan ini yo. Ya itu dia. Kalau para suami-suami sih tenang, maksudnya para bapak-bapak biasanya mudengan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh karena tidak paham, banyak bicara, akhirnya apa? Oh ternyata ini yang dimaksud. Itulah manusia ya. Karena tahu ini berkepengambaran daripada batu ini yang berantakan ini nih. Acak-acakan tidak tertata. Kalau sudah tertata tidak seperti itu. Itu loh. Yuk kemana nih? Mentok ini jalannya ini. Bentuk. Nah, ini sebenarnya itu ada akses. Cuma kita kadang-kadang dungu ya, dikira mentok. Selalu ada jalan keluar ketika kita tenang. Ya, tenang. Contoh, kehilangan dompet. Ya, hilang sudah kemana-mana, prak-prakan, hilang dompet saya hilang, gimana. Aduh, udah suami dimarahin, dompetnya hilang. Ternyata apa? Ketika suruh tenang, ternyata itu disimpan di dapur. Oh iya, di dapur. Nah itu berarti ini mengajak kita untuk lebih tenang lagi. Slow saja, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Titik. Itu pasti ada jalan keluar, gitu maksudnya. Yuk kita ke akses yang lebih mudah lagi. Pada jalan keluarnya ada nih. Tar dulu nih, ke sini nih. Tuh kan, ke sana tuh. Itu loh. Nah, ini kan jalan keluar kan? Ya iya, selalu ada akses. Jadi tidak semuanya mentok, tidak semuanya buntu, maksudnya selalu ada jalan ketika batin tenang. Ini penggambaran kehidupan nyata kita, ya. Jadi jangan gembrungsung, jangan gembrungsung, ya. Yuk santai saja. Tuh ada yang komen gembrungsung tuh, nggak paham sih, jadi gembrungsung terus. Ada yang gembrungsung ini juga. Itu orang yang gagal paham terus tuh. Iya. Ya si Anu biasa. Yuk. Aduh tuh. Nah, kita nanti ke sana meniti tangga demi tangga supaya kita lebih tinggi derajatnya gitu aja. Yuk, harus ada aksi dong. Yuk. Ya. Ya tidak, selalu ada akses kok. Santai. Tuh kan, nih. Kita naik ke sini, tuh ada cahaya puncak sana tuh. Kan ada cahaya di situ. Kita mengejar cahaya itu. Berani nggak? Mengejar cahaya ya. Ya iya. Mengejar si Anu aja nggak dapat ini ya. Karena dikejar-kejar, jangan dikejar, biarkan dia mengejar kita gitu. Kalau kita mengejar-ngejar si Anu, sama halnya kita mengejar-ngejar ayam. Semakin dikejar semakin jauh ya. Ini ya kita aja yang terlalu gembrungsung. Iya, santai. Kalau kita santai malah justru dia ketarik gitu. Itu maksudnya artinya gitu. Tadi dulu nih. Cari akses yang termudah nih, ke sana aja yuk. Nah, ini. Ya, alhamdulillah. Wih, keren.
kita sudah berada di lantai 2 ya. Ternyata ini nih. Tuh. Sumber cahaya tuh. Nah, kan di sini ada jendelanya. Nah, ini penggambaran ubun-ubun kita nih. Ubun-ubun kita yang rapet apa bolong. Nah, itu kepala kita dan pikiran kita. Ketika kita memancarkan kebahagiaan, maka semesta akan merespon dengan kebahagiaan. Dan ketika kita menutup, ya, artinya menutup itu selalu marah-marah. Jadi itu lubang itu nutup, selalu marah-marah. Itu akhirnya kita itu memancarkan keburukan, ya, memancar keburukan. Nanti apa? Yang didapat juga keburukan, gitu maksudnya. Kalau orang yang tertutup itu namanya kafir. Itu ya. Jadi makanya kafir itu tidak sembarang orang, bisa saja orang yang pakai sorban juga bisa jadi kafir. Itu maksudnya karena tertutup hatinya, pikirannya, tidak ada akses untuk kebenaran, gitu maksudnya. Oke, lanjut, yuk kita lanjut untuk memancarkan yang baik-baik. Hei, Ini pocong ini ya. mana? Ada pocong di aja ini ya. Mana? Ini ya. Pocong di aja ini. Pelurutnya Aja kali ya. ini ya. Oke, ya inilah penggambaran di semesta ini banyak sekali pocong, ya. Ini pocong penggambaran saja supaya kita juga akan mati dibungkus seperti pocong ini untuk mengingatkan kita bertobat sebelum mati, ya. Gitu. Udah enggak? Alah, udahlah. Enggak usah marah-marah, tenang aja, yuk sini. Ini kalau yang lagi lap pasti pocong ini ya. Ya itu pasti pocong kalau yang lagi live. Iya. Ini ya. Wujudnya. Wah, kalau kita timbuk aja ini ya. Iya, tapi ini rawan nih, rawan kepleset nih. Pleset ya. Ya itu kan nih, bahaya banget nih. Harus lewat sana mungkin ini di sini. Wah. Jangan-jangan kita sudah menemukan ilmu ya di sini dulu, nanti kita ke bagian lebih mudah nih. Mungkin akan bermanfaat bagi orang-orang yang rendah hati ya, tentang tadi ilmu tadi, bahwa kita kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terbuka. Kita pancarkan sesuatu yang indah-indah. Intinya kita selalu berbahagia, bersyukur. Inilah kita memancarkan sesuatu yang baik ke semesta ini. Karena apa yang kita pancarkan itulah yang akan semesta berikan. Itulah. Yuk ke sana yuk. Itu ke sebelah sana tuh. Nih. Wah. Yuk. Nanti kita menaiki ini dengan penuh kegembiraan, ya. Maksudnya setel dalam diri kita untuk mengunci kita untuk seneng, abaikan sesuatu yang negatif yang kita lihat, ya, supaya kita jangan terpengaruh, gitu loh. Kita dulu nih, kita lebih cari modal nih, ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita nanti mudah terpengaruh dengan situasi, nanti dikit-dikit marah, gitu kan? Tenang, slow, yuk. Jadi kita pancarkan sesuatu yang indah-indah, pancarkan bahwa gini ya, saya adalah orang yang kaya raya, aku adalah orang yang makmur jibar-jibur, aku adalah sesuatu yang semesta selalu inginkan. Jadi apapun yang menjadi keinginan kita pasti mewujud, itu saja deh ya. Jadi orang yang tentrem, jangan menjadi porsi diri kita yang kekurangan terus, gitu maksudnya ya. Ini kan hanya pemaknaan biasa, karena semesta pasti akan merespon sesuai dengan prasangka kita, gitu. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Wih, perhatikan nih, sini. Ini kok serem batunya nih. Ya serem ya indah, tergantung dari kita, sudut mana kita memandang, ya. Kalau kita dalam kondisi baik, kondisinya senang, akan melihat keindahan ini nih, bebatuan ini nih. Oke, nah, tetapi kalau kita dalam diri kita menyetel dari sudut gembrungsung, sedang gembrungsung, ini akan dikatakan buruk, dikatakan angker, dikatakan segala macam, dobolan. Nah itulah, iya itu dia. Makanya kita selalu berpositif dari sudut yang baik supaya
terkeker dengan yang baik. Oh, ini ternyata ini loh maksud dan tujuannya. Jadi paham gitu. Yuk. Wah, keren. Ih, ini kayak orang nih. Ini loh maksudnya kayak orang-orang berjejeran nih. Ini, wih, nih perhatikan. Ini seperti patung-patung nih, patung-patung yang berjejeran di beberapa orang nih, ya kan mirip. Nih, malah lagi apa sih? Lagi naik kuda-kudaan. Kuda-kudaan? Iya. Wah, jangan-jangan. Aduh, keren ya. Ini yang paling demen ya. Ya iya, ini patung ya, patung penggambaran hanya supaya tadi ya jelaskan supaya yang mematung di dalam pikiran kita itu yang baik, jangan mematung yang jelek-jelek. Jadi artinya setel sampai apa maksudnya kita posisi senang dikunci hingga mematung. Selalu bersyukur terus, selalu senang gitu loh. Biar semesta merespon kesenangan terus yang datang gitu. Berbeda dengan sebaliknya, ketika kita gembrungsung, besok gembrungsung lagi, ya udah kita yang meminta, jangan menyalahkan orang-orang, jangan menyalahkan Tuhan juga ya. Aduh, ini pun sama. Lelah, ini apa lagi nih? Ini, ini, perhatikan ini. Wah, apa ini? Kuda-kudaan apa ini? Orang. Usah aja dulu. Orang bukan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jadi gini, perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Iya Tarto, Mbak. Iya saya berdua di sini sama Bang Mamat. Jadi gini Mbak, jadi sebelum saya ke sini sempat saya itu berkomunikasi, berinteraksi kepada beberapa orang. Adapun orang yang tahu persis tentang cerita dari goa ini, ada juga orang yang sama sekali tidak tahu, ada juga yang cuek-cuek saja. Tetapi di antara mereka pun saya petik salah satunya saja tentang goa ini, Mbak. Jadi gini, dalam cerita iya, nggih, Mbak, nggih. Bukan seperti itu, Mbak. Jadi bukan maksud saya ini untuk menyombongkan diri atas keberanian kami. Kami pun sama, sebenarnya kami pun takut, tapi karena dorongan hati kami untuk menyerap sebuah wawasan, sebuah bahasa alam di goa ini, terdoronglah hati kami untuk masuk sini ya. Dan setelah itu insya Allah kami akan bagikan sesuatu yang positif kepada teman-teman kami. Ya, kalau boleh tahu Mbak ini siapa namanya, Mbak? Oh, ya ini namanya hampir sama ya tadi, ini Mbak Sukarja. Sukarja tahu ya, sama ya kayak di kampung kita juga siapa namanya, ada Mbak Sukarja. Oke Mbak. Iya Mbak. Oke Mbak, kami kan sebelumnya juga pernah maksudnya bertemu kayak jenengan di dalam gua-gua sebelumnya, dan alhamdulillah sekarang pun bertemu juga jenengan di sini. Apakah jenengan seorang bertapa juga, Mbak? Maaf. Baik, Mbak. Maaf ya bila suaranya tidak begitu terdengar, karena ini pun sangat lirih dan juga tidak sama dengan bahasa kita. Saya kurang begitu paham juga. Ini maksudnya satu jenis dengan kita, sedimensi atau tidak, juga kita belum mengenal dulu. Bapak aslinya mana, Pak? Oh, sejak kecil dia di sini. Oh, gini, nah dulu. Sejak kecil di sini, gini.
Maksudnya sekecil kecil umur berapa atau kalau di sini itu Unjira sama siapa? Uh, 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 oh, nih, ini masuk akal nggak kalau dalam maksudnya ini udah maksudnya zaman sekarang nih ya udah tahun 2024 mana ada orang percaya seperti ini gini loh. Ini diasuh oleh makhluk di sini maksudnya katanya diasuh mungkin sejenis apa sih kayak kuntilanak itu ya Apa kuntilanak? ya anggap aja seperti itu gitu katanya ibunya di sini diasuh oleh itu lah gini kok bisa diasuh di situ apa memang ceritanya jenengan dicuri atau bagaimana waktu kecil eh, eh, eh. Oh, astagfirullah. Oke, baik-baik. Jadi dari cerita-cerita yang disampaikan akan saya cerna sedikit. Kan ini orang ya, jadi ada dua sejoli ya. Uh, mungkin melakukan sesuatu akhirnya melahirkan anak ya. Tetapi sama ibunya tuh dibuang di depan gua ini. Nah, di depan gua ini akhirnya diasuh oleh orang di sini, entah itu orang entah itu apa, tapi dia menganggap dia ibunya gitu. Mungkin jenis kayak gitu ya, maaf ya, maaf, maksudnya mungkin ibunya orang atau bukan. Uh, terus sekarang ibunya sekarang di mana? Oh, ibunya katanya kesininya itu pas kalau hari-hari tertentu. Hari apa? Tahu nggak? Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon pasti ke sini. Kenapa jenengan nggak diasuh bareng-bareng ke sana? Baik-baik. Waktu kecil ibunya selalu di sini maksudnya mengasuh ya, hingga besar. Tapi sekarang sudah dewasa, akhirnya ibunya cuma kesininya tiap hari Jumat Kliwon katanya. Tahu nggak maksudnya apa namanya? Siapa yang ngasih nama itu? Namanya dengan tadi Sukarja. Oh, ibunya mengasih nama Sukarja. Gini kan jenengan jenis manusia nih. Apakah nggak kepengen maksudnya bergaul dengan orang-orang di sana di kampung? Oh, nggak boleh nih sama ibunya bergaul sama orang-orang. Cuma lagian orang juga pasti takut. Gini kan di sini kan kamu nggak takut nih, maaf baik ya, nggak takut di sini sendirian gitu di tempat gelap gitu. Sudah biasa. Terus makannya apa nih selama di sini? Uh, 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 katanya nih justru kalau pas malam Jumat Kliwon itu ibunya mengasih makanan di sini ya. Itu makanan itu bisa dipakai untuk sebulan tidak pernah lapar gitu katanya. Yang makannya apa sih? Nasi itu bukan? Ya baiklah jadi sudah menjadi makanan pokoknya dia seperti itu ya. Gini aja teman-teman, kita melihat dari sisi yang baik nanti supaya tidak gagal paham karena di sini ini rawan sekali, rawan gagal paham. Di mana apa yang kita lihat ini adalah sesuatu bahasa yang kiasan tadi, ya kiasan tentang apa namanya diasuh ya, ini kan anak asuh kuntilanak ya, diasuh oleh kuntilanak hingga besar. Nah,
Ini penggambaran supaya kita pandai-pandai mengasuh kesadaran kita, mengasuh diri kita sendiri supaya bisa ngemong dulu. Kalau kita sudah bisa ngemong, ngasuh diri kita, baru kita bisa selanjutnya ngasuh orang lain. Jadi menciptakan ketentraman kepada sesama. Jangan cemas, jangan kerasa kerusuh, jangan kemerungsung. Itu maksudnya. Ini penggambaran saja ya. Nggih. Ya maaf. Ya dah. Kira-kira ibunya diundang ke sini mau gak kira-kiranya? Maksudnya ini kameranya pengen lihat mungkin nih. Dengar suara nggak tadi? Kayak ketawa tuh. Jangan. Itu dia. Ibunya datang. Tuh lah. Yaudah kalau begitu, coba kasih balik sini aja. Biar nanti ketemu. Iya. Oh. Baik. Ibunya mau datang tapi tidak mau dijumpai kita. Itu masih di sana katanya. Apa di mana? Di sana? Di sana? Oh, di sana. Oh. Ya nggak apa-apa ya. Kita disuruh pergi dulu. Katanya mau datang ke sini. Oh. Ibunya. Iya. Nanti kita kamera mau nggak dari kejauhan? Nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah yuk kita keluar aja yuk. Iya, maaf ya, pamit dulu ya, takut ganggu nih. Iya, mangga. Assalamualaikum. Yuk, sana yuk. Berarti ini maknya kuntilanak ini ya. Itu maknya di sana mau ke sini. Itu anaknya. Habis kondangan kali ya. Iya. Jangan. Yaudah. Ya. Awas tuh belakangnya itu. Belakangnya itu. Iya. Alhamdulillah sahabat semuanya, langkah demi langkah telah kita lalui ya, dan kita menemukan banyak sekali pitutur yang disampaikan dengan bahasa kiasnya. Kira-kira apa? Oke lah, poinnya saja bahwa kita tadi bertemu dengan seorang anak yang diasuh oleh kuntilanak hingga besar. Itu adalah sebuah bahasa kiasan yang mana alam semesta ini mengajak kita untuk bisa mengasuh diri kita, mengasuh emosi kita supaya menjadi diri-diri yang lebih dewasa, lebih ayem turung ayemi, dan bisa mengasuh sesama. Itu saja, mudah-mudahan kalian bisa mencerna dan mengaplikasikan kepada diri kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.